Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamana min ulumil ulama'il 'amilin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqu wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma hdina wa kullana ya rabbana waliya wa mursyida ila ma tuhibbu anna wa qad fawadna ilaika amrana wa tawaffana muslimin walhikna bisolihin. Allahumma agnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wal istiqamah wa jamilna bil afiyah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluh. Wa qala aidan, al ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Shadaqallahul azim. Hadratul kiram, jamaah majlis taklim Masjid Al-Ikhlas yang sama-sama mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun terus berlalu. Malam hari ini adalah malam Selasa, bertepatan tanggal 6 Januari 2025. Kita sudah memasuki tahun baru. Artinya kita bertambah umur oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan nikmat oleh Allah sampai tahun 2025 ini. Mudah-mudahan tahun 2025 ini Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan jasmani maupun rohani, selalu dimudahkan dalam menjalankan ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian pada malam hari ini akan melanjutkan kajian tentang fikih, yaitu masuk tentang pasal wal iktisalatul masnunah, tentang beberapa macam mandi sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iku pasal. Paslun itu ini adalah suatu pasal wal istisalatul masnunah, dan itu beberapa mandi yang disunnahkan. Sab'ata asyara adalah ada 17. Apanya? Goslan, mandinya. Jadi ada
17 macam mandi sunnah. Ghuslul Jum'ati itu yang pertama adalah mandi Jum'ah. Wa ghuslul Idaini, dan mandi 2 Id, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Wal istisqa'u, dan mandi sholat sunnah istisqa. Wal khusufu, dan mandi sholat sunnah gerhana bulan. Wal kusufu, dan mandi sholat sunnah gerhana matahari. Wal ghuslu, dan mandi min ghuslil mayyiti, dari memandikan mayit. Wa ghuslul kafiri, dan mandi orang kafir. Idza aslama, apabila dia telah masuk Islam. Wal majnunu, dan mandinya orang gila, jelema gelo ya. Nah, mandinya orang gila. Wal mugma alaihi, dan mandinya orang ayan ya, jalma sakalor gitu ya, orang ayan. Idza apaqo, apabila keduanya telah sembuh dari kegilaan atau dari ayannya. Wal ghuslu, dan mandi indal ihrami, ketika bermaksud ihram. Waliduhuli Makkah, dan mandi sunnah karena memasuki kota Mekah. Walil wukufi, dan mandi untuk wukuf bi Arfata, di Arafah. Walil mabiti, dan mandi karena menginap bi Muzdalifah, di Muzdalifah. Waliramil jamari, dan mandi karena akan melempar beberapa batu as-salasi, yang 3. Walit tawafi, dan mandi karena tawaf atau untuk melakukan tawaf. Jadi yang terakhir mandi untuk melakukan tawaf ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya beberapa mandi yang disunahkan, karena mandi itu ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Kalau mandi wajib kemarin sebelumnya sudah disampaikan di awal ya, dengan sebab apa gitu kan, dengan sebab apa kita wajib mandi. Nah ya, kita sekarang akan memasuki pasal tentang pembagian atau macam-macam mandi yang disunahkan. Jadi kalau bahasa sunnah, mayusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi, mendapat pahala kalau kita melakukan dan tidak berdosa manakala kita meninggalkan, karena sunnah ya. Jadi ini mah mandi sunnah mah untuk tambah-tambah pahala amal ya. Jadi untuk menambahkan pahala amal kita.
Ada berapa di antaranya mandi yang disunahkan? Jadi di dalam kitab ini disampaikan sab'ata asyara guslan. Jadi ada 17 macam mandi sunnah. Ya, ada 17 macam atau bagian mandi sunnah. Mana di antaranya yang 17? Yang pertama, ghuslul jum'ah. Mandi salat Jum'ah, mandi pada hari Jumat. Untuk apa kita mandi? Lihadiriha, bagi orang yang hendak melaksanakan, ya. Kalau kita mandi sebelum Jum'ah, maka insya Allah kita akan menambahkan pahala amal di dalam sholat Jum'ah. Dan bagi orang yang tidak melakukan Jum'ah, maka tidak dianjurkan untuk mandi. Gitu. Jadi yang dianjurkan mandi Jum'ah itu hanya bagi orang yang mau hadir, mau melaksanakan sholat Jum'ah saja. Jadi kalau yang tidak dianjurkan mandi Jum'ah. Ya, contoh, misalkan ketika kita dalam perjalanan musafir, Pak. Jadi kalau orang yang sedang dalam perjalanan itu ada rukhsah, ada keringanan, boleh tidak Jum'ah, itu kan? Jadi boleh tidak Jum'ah, artinya kita melaksanakan sholat duhur biasa, bisa dijama, bisa dikosor. Bukan dikodok, dikosor. Ya. Itu bagi orang yang sedang musafir, ya. Jadi boleh tah meninggalkan Jum'ah. Oh, cina gimana kalau kita ikut Jum'ah? Ya lebih afdol. Ya. Jadi kalau kita misalkan gak keburu nih mencari masjid di perjalanan gak ada, boleh kita niatkan saja untuk jama atau qashar, ya, boleh. Tapi kalau misalkan masih sempat untuk menemukan masjid Jum'ah, maka alangkah baiknya kita ikut sholat Jum'ah, seperti itu. Ya, jadi kalau orang yang musafir mah, misalkan gini, kalau dia mau Jum'ah berarti sebelumnya apa tah? Dianjurkan mandi, gitu. Oh, cina gimana ini gak keburu mandinya ya? Nyatena naon teu mandi oge ari di perjalanan nyapanya? Iya, apalagi kalau kita kan buru-burunya, orang yang sifatnya pendatang lah ya. Jadi gak apa-apa. Ya, tapi kalau keburu kita mandi itu lebih afdol. Wa waktuhu, lalu kapan waktunya mandi Jum'ah? Nah, awas nih. Ini perlu kita ketahui bersama. Ya, jadi dianjurkan mandi Jum'ah tadi hanya bagi orang yang mau hadir sholat Jum'ah. Lalu kapan waktunya? Nah, jadi waktu terbit fajar sodik dari mulai subuh. Jadi Bapak boleh niat mandi, ya, untuk Jum'ah sekalian sholat subuh, mau sholat subuh gitu. Itu sudah masuk waktu mandi untuk sholat Jum'ah, ya, boleh. Sekalian mandi wajib, sekalian mandi naon tah? Sunnah Jum'ah. Kenapa? Karena malam Jumat kan gitu. Ya iya. Ya. Jadi digabung tah gitu kan. Boleh, Pak. Boleh. Nawaitul gusla listibahati fardhi sholatil Jum'ah lillahi ta'ala, gitu ta niatnya, Pak. Nawaitul gusla listibahati fardhi sholatil Jum'ati lillahi ta'ala. Beda dengan niat mandi yang wajib, Pak. Jadi kalau niat mandi Jum'ah jangan nawaitul gusla lirafil hadasil akbari, ya, kecuali kalau kita junub, ya. Kalau junub ya boleh pakai itu, harus itu mah. Tapi kalau kita tidak junub untuk Jum'ah ya
Jangan disamakan niatnya. Ya, jadi niatnya gimana tadi? Nawaitul gusla listibahati fardhi sholatil jum'ati lillahi ta'ala. Nah gitu niatnya. Ya. Jadi kalau junubah kan pakai lirofil hadasil akbari gitu kan. Kalau ini mah listibahati fardhi sholatil jum'ah. Jadi aku niat mandi ya karena atau agar dibolehkan melakukan keparduan sholat Jum'ah karena Allah Ta'ala. Tak gitu ya, itu niatnya. Jadi niat mandi Jum'ah itu dari mulai terbit fajar sodik ya, dari mulai terbit fajar sodik atau dari mulai subuh. Cuman yang paling afdol ya, yang paling afdal itu kalau misalkan Bapak mau hadir sholat Jum'ah, maka sebelumnya kita mandi gitu. Misalkan mau berangkat jam 11, berarti sebelumnya kita mandi dulu. Itu lebih afdal daripada tadi mandi di awal waktu sunnahnya, seperti mandi di saat terbit fajar sodik gitu ya. Walaupun kita mendapatkan pahala sunnah, tapi lebih afdal lagi kalau kita mau berangkat sebelumnya mandi dulu. Nah seperti itu ya, supaya tidak keburu ngesang deui panya. Nya lawan isuk keneh kan ngesang deui ke kudu mandi deui anger gitu ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ghuslul idain. Yang kedua, macam mandi sunnah itu adalah Idul Adha ya. Kapan waktu mandi ketika kita akan menghadiri sholat dua id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha ya. Jadi waktunya wayadhulu waktu hadal gosli binisfil lail. Jadi awal waktu mandi sholat dua id itu adalah tengah malam pada malam id. Jadi tengah malam pada malam id, baik malam Idul Fitri ataupun malam Idul Adha. Nah, jadi misalkan Bapak jam 12 ya mau mandi, silahkan, itu udah masuk waktu ya, masuk waktu. Sampai kapan? Sampai khotib naik ke atas mimbar ya, pada saat khutbah dua ketika sholat id, itu waktunya ya. Atau kalau kita sampai kita berangkat melaksanakan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha gitu. Sama apa? Yang lebih afdal itu pada saat kita hendak berangkat ya. Jadi tengah malam itu adalah masuk waktu mandinya. Jadi awal masuk waktu mandi sunnah ketika kita hendak melaksanakan sholat dua id, sama seperti sholat Jumat tadi. Jadi yang paling afdal itu adalah sama, cuman beda, Jum'ah diganti dengan id. Nawaitus tibahata ya, nawaitus tibahata li sholati idil fitri misalkan, atau li idil adha lillahi ta'ala gitu. Nawaitul gusla listibahati sholati li sholati idil fitri li idil adha gitu niatnya. Itu waktu mandi dua id ya. Jadi waktu mandi dua id itu adalah binisfil lail, tengah malam, berarti jam 12 ya. Jam 12 sini kita boleh kita masuk mandi sholat dua id. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian yang keempat wal istisqa, yaitu sholat mandi karena akan menghadiri sholat sunnah istisqa. Ya, ini jarang dilakukan ya, hanya tempat-tempat tertentu, karena istisqa itu sholat untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di kita alhamdulillah ya, di Kerawang walaupun ada musim kemarau tapi kita tidak harus melakukan sholat sunnah istisqa, walaupun sebagian tempat melaksanakan sholat sunnah istisqa ya. Jadi masih keburu hujan lagi gitu kan, musim kemarau tapi masih keburu datang hujan, jadi air tetap belum keburu habis gitu kan ya, tetap masih ada ya. Tapi kalau di tempat-tempat yang lain mungkin perkampungan ya, itu air itu kan sampai susah, sawah kering ya. Jadi banyak mereka itu dengan meminta turunnya hujan dengan cara melaksanakan sholat sunnah istisqa. Nah, jadi begitupun waktu mandi sholat sunnah istisqa itu pada saat kita hendak berangkat ya. Jadi pada saat kita hendak berangkat. Jadi kalau untuk sholat sunnah istisqa ya, di sini beda dengan mandi yang lain seperti Jum'ah, dua Id ya. Karena biasanya kalau sunnah istisqa itu dilakukan pada pagi hari ataupun menjelang siang ya. Jadi waktunya itu setelah subuh sampai kita mau hadir atau datang ke tempat yang diadakan sholat sunnah istisqa. Karena biasa kan di sawah atau di lapangan biasanya. Jadi kalau istisqa tidak dilakukan di tempat yang seperti ini, di dalam masjid gitu kan, tapi dia dilakukan di tempat yang terbuka ya, sawah, lapangan gitu kan dan sebagainya. Itu yang ketiga, yang keempat mandi sholat sunnah istisqa. Kemudian wal khusufi lil qamar ya, wal khusufi lil qamari, yang kelima itu adalah mandi untuk melaksanakan sholat gerhana bulan ya. Kan kalau sholat gerhana itu, baik itu gerhana bulan ataupun gerhana matahari, itu harus tepat waktu. Jadi gini, yang namanya sholat gerhana itu harus pas terjadi gerhana ya. Makanya sebelum terjadi gerhana, jamaah diusahakan sudah kumpul di mana? Di masjid, di tempat yang akan diadakan sholat gerhana. Jadi jangan sampai sholat gerhana itu justru di luar waktu gerhana, berarti tidak sah kita nanti sholat gerhananya. Sama halnya seperti kita sholat fardu dilakukan harus di dalam sholat fardu itu. Jadi jangan sampai melewati waktu sholat itu, kan tidak sah. Begitupun sholat gerhana. Nah, jadi kalau gerhana ini makanya kan biasanya di pemerintah itu akan di-share di grup jam berapa terjadinya gerhana. Supaya apa? Supaya kita tepat waktu ketika melaksanakan sholatnya. Jangan sampai salah. Atau lebih awal sholatnya belum masuk, itu pun tidak boleh. Atau sudah lewat gerhana itu. Makanya kan kalau kita orang awam hanya menunggu kabar dari pemerintah, MUI biasanya itu meng-share ke setiap masjid-masjid ya, supaya mereka itu mengetahui kapan waktunya gitu ya. Misalkan nih gerhana bulan ya, terjadi misalkan jam 7 ya, ataupun jam setengah 8.
Tak berarti jamaah itu harus menunggu di masjid dah. Kan ada beberapa amalan-amalan ketika gerhananya, di antaranya perbanyak istighfar kepada Allah, perbanyak takbir kepada Allah. Jadi sembari kita menunggu masuk waktu gerhana, kita di masjid apa tah? Membaca aurat-aurat, dikir-dikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena yang namanya gerhana itu tanda kekuasaan kepada Allah, bahwa itu adalah tanda. Kan ada gerhana matahari total gitu kan, itu kan jarang terjadi itu. Jadi sekian tahun sekali gitu, sekian puluh tahun sekali baru terjadi gerhana total gitu kan. Nah, itulah kekuasaan Allah. Ya, maka dengan sholat gerhana itulah ya bukti kita, ya bukti kita sebagai hambanya bahwa yakin akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu. Makanya dengan cara melaksanakan sholat gerhana, ya. Jadi gerhana bulan ataupun gerhana matahari ya sama. Jadi kalau misalkan kita mau hadir melaksanakan sholat gerhana matahari ataupun bulan, kita yang pertama harus tahu waktunya. Ya, waktu gerhananya jam berapa? Berarti sebelumnya kita mandi dulu. Ya, sebelum kita menghadiri sholat gerhana kita mandi dulu. Ya, itu diantaranya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian wal ghuslu min ajli ghuslil mayyiti, di antaranya pembagian mandi sunnah itu ada mandi sunnah karena selesai memandikan mayit. Contoh amil atau kita keluarga memandikan keluarga kita yang sudah meninggal, setelah selesai kita dianjurkan mandi, ya mandi sunnah, ya. Jadi mandi Pak setelah kita selesai apa tadi? Memandikan jenazah, ya. Musliman kana au kafiron, baik mayit yang dimandikannya mayit muslim atau mayit kafir. Pokoknya orang yang sudah memandikan jenazah, maka setelahnya dia disunahkan mandi, ya, disunahkan mandi. Wa ghuslul kafiri idza aslama, orang kafir dia masuk Islam, dia menjadi mu'alaf, ya. Jadi orang kafir yang masuk Islam maka dia disunahkan mandi. Disunahkan mandi ilam yaznu bi kufrihi, walaupun selama dia kafirnya tidak pernah junub, ya. Jadi selama dia kafir nih, orang kafir teh pernah junub Pak, tetep pas masuk Islam gimana tah? Dianjurkan mandi. Itu. Alam tahu di kafiroh, atau kalau misalkan orang kafirnya itu perempuan, ya, kemudian dia masuk Islam, walaupun perempuan ini selama dia kafir belum pernah haid, tetap dia setelah masuk Islam dianjurkan apa? Mandi. Gitu, ya. Jadi kalau misalkan laki-laki orang kafir tidak pernah junub, kemudian perempuan selama kafir belum pernah haid, ya, atau bahkan mungkin nipasnya belum melahirkan, ketika dia masuk Islam tetap keduanya laki-laki ataupun perempuan yang menjadi mu'alaf, dia dianjurkan untuk mandi. Gitu. Wa ila wajabal ghuslu ba'dal Islam fil asoh, ya.
Jadi di dalam keterangan yang paling sahih, ya, bahkan bukan sunnah lagi, kalau orang kafir sudah masuk Islam itu bahkan wajib untuk mandi, ya. Jadi sebagian ulama mengatakan sunnah, sebagian kaul yang sahih itu bahkan wajib mandinya, ya. Ini bagi orang kafir yang masuk Islam atau mu'alaf, baik laki-laki maupun perempuan, ya. Wakila yaskutu ida aslama wal majnunu wal mugma alaihi ida apako. Juga diantaranya mandi sunnah itu adalah mandi sunnah yang dilakukan oleh orang gila, oleh orang ayan, apabila keduanya sudah kembali tegelo deui ngesadar, nyambung gitu kan. Iya, teu ka mana-mana gitu ngajawabnya tehnya. Atau misalkan orang ayan itu kan, karena kalau orang ayan itu gimana ya, disebut gila tidak gila gitunya kalau orang ayan mah. Cuman kadang datangnya penyakit itu tiba-tiba gitu Pak, ya. Saya pernah melihat orang ayan. Jadi kalau dulu itu orang Blok C dulu itu ada tuh, tahu sekarang masih ada atau tidak, sering jalan gitu kan, pas di depan saya tiba-tiba ngelepak gitu Pak, kan kaget sayanya. Ini kenapa orangnya? Tapi pas dia sudah jatuh gitu kan, tidur kayak orang pingsan, tiba-tiba bangun sendiri jalan gitu kan. Itu orang ayan gitu Pak. Jadi kadang tiba-tiba datang penyakitnya teh. Jadi beda dengan orang gila. Kalau gila kan terus ya gitu kan. Kalau orang ayan kadang ya biasa gitu. Tapi ketika terjadi itu kan, ketika kambuh itu pasti akan mungkin mengagetkan kepada orang yang baru tahu gitulah, ya. Mungkin kalau bagi keluarganya dia biasa-biasa aja gitu, ya. Tapi kalau yang baru tahu pasti kaget, kenapa orang nih, ya ternyata oh dia punya penyakit ayan gitunya. Jadi kalau ayan mah bisa dikatakan setengah gelo setengah tidak gitu nyapanya. Jadi 50-50 lah, 50% sehat mungkin, 50% lagi gimana gitu kan. Iya. Jadi tidak seperti orang gila pada umumnya. Nah, jadi kedua orang ini majnun mugma alaih, ketika dia sudah kembali sehat maka usahakan dimandikan, ya, oleh keluarganya, ya. Atau kalau bisa ya dia sendiri ya bagus gitu. Yang penting dia mandi. Kenapa? Karena mandi ini kan filosofinya itu kan membersihkan segala dosa lah, kesalahan yang mungkin selama dia gila, selama dia ayan. Maka dengan cara mandi itu, ya, kotoran-kotoran atau bahkan dosa-dosa yang ada itu akan terbawa dengan air. Seperti itulahnya. Filosofinya adalah untuk membersihkan, untuk membuang kotoran yang jauh gitunya dari jiwa dia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walam yatahaqqaq minhuma inzalun, ya, walaupun kedua orang ini orang majnun, orang mugma alai, selama gila, selama ayan nih, ya, ataupun siapa belum, ya, melihat bahwa orang gila ini dia keluar air mani, ya, ataupun dia junub gitu. Nah, jadi walaupun misalkan kita gak tahu dia belum pernah keluar air mani ataupun sudah, tetap ketika dia sudah sehat maka dianjurkan untuk dimandikan. Apalagi kalau misalkan tahu orang gila ini, orang ayan ini dia sudah apa? Pernah junub, pernah keluar air mani. Nah, itu mah wajib, ya, bukan lagi sunnah kalau kita tahu gitu kan. Ini hanya yang tidak diketahui oleh kita, ya, terutama keluarganya
ataupun saudaranya atau orang-orang terdekatnya ya. Jadi kalau tidak diketahui dia keluar mani atau junub, maka tetap dia dianjurkan, disunahkan untuk dimandikan. Fa in tahaqqaq minuma inzalun wajabal ghuslu. Tuh kan, kalau misalkan yakin nyata jelas dia sudah keluar air mani, maka wajabal ghuslu, wajib dimandikannya. Itu mandi sunnah yang dilakukan bagi orang yang sudah sehat dari kegilaan atau dari ayannya. Kemudian selanjutnya wal ghuslu inda iradatil ihram. Mandi sunnah ketika hendak melakukan ihram ya. Jadi baik ihram haji ataupun ihram umroh. Jadi ketika hendak ihram, sebelumnya jamaah itu dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu ya. Wala farqa fi hadzal ghusli baina balighin wa ghairi. Apakah ada perbedaan antara orang yang ihram atau orang yang melakukan ihramnya itu sudah balik ataupun dia belum balik? Tadi sini contohnya seperti umroh ya. Kalau umroh itu kan anak-anak bisa untuk diajak untuk umroh. Nah, jadi di sini untuk mandi ihramnya itu tidak ada perbedaan, sama. Mau yang sudah balik ataupun belum balik. Ya. Pokoknya dia hendak ihram ya, mau yang sudah balik ataupun yang belum balik, maka sebelum dia ihram disunahkan untuk mandi terlebih dahulu ya. Wala baina majnun wa akil. Beda antara orang gila dengan orang yang berakal. Kalau tadi orang yang sudah balik dengan orang yang belum balik tidak ada perbedaan, artinya sama, disunahkan apa? Mandi. Tetapi kalau untuk orang gila dengan orang yang sehat, nah ini ada perbedaan ya. Jadi kalau misalkan orang yang majnun makan ya, gimana tak? Wala baina majnun wa akil. Jadi artinya di sini justru bahkan tidak ada perbedaan, Pak. Artinya sama gitunya. La baina majnunun wa akil. Jadi sama seperti antara orang balik dengan yang belum balik. Misalkan ya, oleh keluarganya dia orang gila diajak umroh, misalkan ya nih. Ketika dia hendak ihram, maka tetap walaupun dia gila harus dimandiin, atau dia sunnah mandi sebelum ihram. Apalagi kalau yang akalnya sehatnya. Wa baina tahirin wa haid, dan juga tidak ada perbedaan antara yang suci dengan yang haid. Kalau perempuan ya, perempuan yang ihram, tidak ada perbedaan kebolehan untuk mandi antara yang suci dengan yang tidak. Contoh yang haid punya hadas, tetap ketika hendak ihramnya dia disunahkan mandi dulu gitu, walaupun dia dalam keadaan apa tadi? Haid. Kalau perempuan punya hadas gitu kan, tetap disunahkan mandi sebelumnya. Fa'ilam yajidil muhrimil ma'a tayammama. Fa'ilam yajidil muhrimul ma'a tayammamu. Jikalau orang yang ihram tidak menemui air untuk mandi sunnah, maka dianjurkan apa? Tayamum. Tuh. Jadi kalau misalkan di sana gak ada air, Pak,
tetap penggantinya itu adalah dengan apa? Dengan tayamum, ya. Kemudian wal ghuslu lidoholi Makkah limuhrimin bihajin au umratin. Mandi sunnah diantaranya karena memasuki kota Mekah. Ini baik bagi orang yang sedang haji ataupun sedang umroh. Pokoknya pas sudah masuk ke kota Mekah, ya, atau mau masuk karena mau masuk ke kota Mekah, maka sebelumnya dia sudah mandi dulu, ya, disunahkan mandi dulu. Jadi limuhrimin, ya, bagi orang yang ihram haji atau umroh. Kemudian walil wuqufi bi Arafah, juga dianjurkan mandi sunnah karena wukuf di Arafah. Ini bagi siapa nih? Bagi orang yang menunaikan ibadah haji. Jadi sebelum dia wukuf di padang Arafah, sebelumnya dia dianjurkan mandi dulu, ya. Itu kan biasanya kalau wukuf di Arafah dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah, ya. Nah, jadi mereka itu sebelumnya, ya, sebelum wukuf dianjurkan mandi dulu, ya. Walil mabiti bi Muzdalifah, kemudian mandi sunnah karena apa? Mabit di Muzdalifah, karena akan menginap di Muzdalifah. Nah, ya. Jadi ini penting diketahui, ya, bagi kita semua, ya. Walaupun kita belum pernah ke sana, misalkan yang belum, ya, tetap kita harus memahami. Mudah-mudahan yang belum haji, belum umroh, segerakan oleh Allah untuk berangkat haji umroh ke sana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin, ya. Yang penting kan kita ada niatnya. Kalau ada niat, insya Allah dimudahkan oleh Allah, ya. Karena innamal amalu bin niat. Jadi yang penting ada niat dulu, ya. Kalau udah ada niat, insya Allah Allah itu akan memudahkan segala urusannya, ya. Kemudian waliramil jamari salas, mandi sunnah karena akan melempar 3 batu. Nah, sama nih Pak, kalau melempar batu itu kan filosofinya apa? Untuk membuang dosa kotoran kita yang ada pada diri kita, ya. Makanya kan dibuang tuh, ya, dengan membacakan doa sambil melempar dalam hati kita, ya. Bacakan di situ, ya. Jadi ada beberapa doa lah, ya. Itu biasanya kalau di dalam manasik itu kan diajarkan tentang doa apa, ya, yang dibaca pada saat melempar 3 batu, itunya. Fi ayami tasriki salas. Nah, jadi biasanya melempar 3 batu itu dilakukan di hari-hari tasrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, ya. Payak tasilu lirambi kulli yamin minha goslan, dan setiap hari mandi selama kita melakukan ramyul jamar, itu melempar batu itu, ya. Jadi kalau misalkan di hari tasrik setiap hari itu kita mandi Pak, setiap hari mandi, berarti kalau 3 hari 3 kali gitu kan, setiap kita mau melempar jamroh. Amar ramyul jamrati aqaba fi nahri palayak tasilu. Nah, kalau misalkan melempar jamrohnya dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah pas hari raya Idul Adha, maka layak tasilulahu, tidak dianjurkan untuk mandi. Tapi kalau dilakukannya setelah tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 11, 12, 13, maka itu setiap hari mandi dulu, ya. Jadi kalau tanggal 10 mah tidak dianjurkan mandi. Kenapa alasannya? Karena likurbi zamanihi min ghuslil wukuf, karena waktunya itu berdekatan dengan melaksanakan wukuf di padang Arafah.
Kan sebelumnya apa nih tanggal 9 itu? Wukuf di Padang Arafah kan. Nah, udah mandi tah. Kemudian tanggal 10-nya melempar batu. Makanya itu. Berarti kalau tanggal 11 terpisah dengan tanggal 10. Makanya dianjurkan mandi. Jadi kalau tanggal 10 mah tidak diwajibkan, tidak dianjurkan mandi dulu gitu. Karena berdekatan waktunya dengan apa? Dengan wukuf di Padang Arafah. Yang terakhir wal ghuslu litawaf. Mandi sunnah itu diantaranya mandi karena melaksanakan tawaf. Baik tawaf kudum ketika datang kita tawaf, atau tawaf ifadah, atau tawaf wada. Ya. Nah, jadi sebelum melaksanakan tawaf yang 3, maka dianjurkan mandi terlebih dahulu ya. Nah, itu diantaranya tentang pembagian di dalam mandi sunnah ya. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini yang disampaikan Allah senantiasa memberikan manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya. Sebelum ditutup dengan doa, barangkali ada pertarosan. Mangga bila aya pertarosan. Saya perterusan cekap sadayana on eta punten kin dibagikeun nya berusaha eta ka jamaah bilih eta nya bilih aya nu bade ieu gitu mangga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, kalau tidak ada pertanyaan pertarosan dari jamaah, kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan perkumpulan kita kajian pada malam hari ini Allah senantiasa selalu memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd bagi jalali wajhika karim wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una wa zidna iman nafi'a. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan waghfir lana dzunubana wa hasil maqasidana fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Khairul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.